Setelah pada bagian pertama kita memahami tentang matematika ekonomi, selanjutnya kita akan masuk ke bagian kedua dari sifat-sifat matematika ekonomi. Apa yang membedakan matematika ekonomi dan non-mathematical economics? Jadi matematika economics itu hanya digunakan untuk sebagai pendekatan kita menganalisa permasalahan ekonomi. Ya, objektif dari theoretical analysis itu untuk menghasilkan sebuah konklusi, kesimpulan maupun dalil-dalil dari sekumpulan asumsi-asumsi yang nantinya didapatkan dari proses kita melakukan penalaran. Nah, a set of conclusions dan juga assumptions dan juga proses kita menalar ini dapat kita gunakan teorema-teorema matematika untuk memahami permasalahan ekonomi. Nah, hal yang mendasar yang membedakan antara matematika ekonomi dan ekonomi literasi itu yang pertama kita menggunakan simbol menggantikan kata-kata pada literasi ekonomi. Dan juga kita menggunakan persamaan matematika ya dalam menggantikan kalimat dalam literasi ekonomi. Contohnya pada kolom sebelah kanan. Y sama dengan 2X. Ini artinya dalam literasi ekonomi, variabel Y itu bernilai 2 kali nilai X. Dan kemudian yang kedua, kita dapat memanfaatkan logika-logika literasi dan menerjemahkannya ke dalam bentuk dalil-dalil matematika, di mana ini juga akan membantu kita dalam menalar permasalahan-permasalahan ekonomi. Jadi di sini yang perlu ditekankan, symbols and equations atau dalil-dalil matematika tersebut itu lebih nyaman digunakan untuk penalaran deduktif, sehingga kita dapat menghasilkan pernyataan-pernyataan yang konsisten dan tepat dalam menyatakan permasalahan-permasalahan ekonomi. Dan satu hal lagi keunggulannya, bahasa matematika ini dapat dimengerti dan memungkinkan kita mengurangi terjadinya kesalahan-kesalahan persepsi antara si penyaji bahasa matematika dan juga si penerima statement matematika ekonomi. Nah, selanjutnya keunggulan dari pendekatan matematika. Yang pertama, keuntungannya bahasa matematika ini lebih tepat dan konsisten serta lebih ringkas dalam penyampaian permasalahan-permasalahan. Yang kedua, kita dapat menggunakan dalil-dalil matematika yang begitu kaya ya dalam memudahkan kita untuk menyampaikan permasalahan-permasalahan perekonomian. Yang ketiga, nah dengan menggunakan bahasa matematika, ini menghindarkan kita dari menyampaikan asumsi atau interpretasi yang keliru. Ya, yang tidak bisa atau sulit kita dapatkan dengan menggunakan bahasa-bahasa sederhana. Bayangkan kalau misalnya Anda menjelaskan permasalahan ekonomi dari bahasa Indonesia lalu Anda translate lagi ke bahasa Spanyol atau Anda mau menjelaskannya ke bahasa Arab, tentunya mentranslate-nya ini penuh dengan kemungkinan-kemungkinan untuk gagal diinterpretasikan. Namun dengan satu bahasa matematika saja ini dapat dimengerti oleh bangsa-bangsa lain ya. Yang keempat, ini dapat memudahkan kita menggunakan sebanyak mungkin variabel-variabel dalam kasus-kasus ekonomi. Contohnya, untuk menyampaikan
bahasa ekonomi atau bahasa dari permasalahan yang disampaikan oleh persamaan di bawah berikut, ini kita harus menggunakan beberapa kalimat. Contohnya, untuk menjelaskan Y sama dengan 2,43 plus 2X1, ini dijelaskan dalam satu kalimat atau satu bahasa literasi ekonomi ya. Sementara kita juga akan menjelaskan Y sama dengan 4X2, Y sama dengan 8X3 masing-masing dalam satu kalimat. Nah, dengan menggunakan matematika ekonomi sebagai pendekatan untuk menjelaskan permasalahan ekonomi, kita dapat meringkas kalimat-kalimat tersebut menjadi satu persamaan. Dan ini dimengerti oleh sebagian besar dunia malahan. Nah, ada juga istilah ekonometrika. Ekonometrika dan matematika ini berbeda, meskipun ekonometrika menggunakan teorema-teorema matematika dasar juga yang digunakan oleh matematika ekonomi. Namun perbedaannya di sini ekonometrika itu menggunakan data-data ekonomi, sehingga sebenarnya pada prinsipnya ekonometrika ini mengukur dari data-data tersebut. Gunanya kita nanti akan menggunakan metode-metode statistikal untuk menguji hipotesis atau pengukuran-pengukuran atau ramalan-ramalan. Nah ini gunanya ekonometrika. Sementara matematika ekonomi nggak ada menggunakan permasalahan-permasalahan statistika seperti tersebut. Hanya murni membahas tentang aspek-aspek teori dari ekonomi yang digunakan juga untuk menganalisa statement-statement ekonomi. Nah, selain ekonometrika, dalam matematika ekonomi juga ada matematika bisnis. Ya, perbedaannya dengan matematika ekonomi, matematika bisnis ini fokusnya kepada aplikasinya, penerapannya. Jadi kalau ekonomi dan bisnis itu biasanya sebenarnya ada hubungannya. Cuma pada matematika bisnis ini lebih sempit lagi. Dia berbicara tentang ekonomi mikro. Bagaimana nanti Anda menggunakan matematika menjelaskan prinsip cash flow, revenue, profit, dan cost. Nah, jangan sampai nanti setelah perkuliahan ini Anda sulit menggunakan bisnis dalam istilah bisnisnya dalam ekonomi seperti yang diilustrasikan oleh gambar ini. Bagaimana kita dapat memanfaatkan resource sumber daya kita untuk menjalankan bisnis. Setelah menyimak video kali ini, Anda sudah mampu mentranslate ya istilah-istilah atau case-case ekonomi dalam bahasa matematika. Contohnya pada saat ini Anda tentunya sudah tahu bagaimana mendapatkan profit. Kemudian kedua, Anda mampu menjelaskan bagaimana menyederhanakan equilibrium menjadi sebuah persamaan dan mampu menulis persamaan tersebut. Yang ketiga, Anda juga mampu menjelaskan definisi dari variable cost dan mentranslate-nya menjadi bahasa matematika ekonomi dalam bentuk persamaan. Keempat, Anda juga mampu menjelaskan definisi dari fixed cost atau biaya tetap, serta bukan hanya menjelaskan dan membuat equation, tapi juga menjelaskan dan menggambarkannya dalam bentuk grafik dari biaya tetap. Nah, ini yang menjadi tugas Anda. Silahkan Anda kerjakan pertanyaan-pertanyaan berikut. Jawab pertanyaan-pertanyaan berikut pada platform pembelajaran kita. Demikian pembelajaran matematika ekonomi terkait sifat-sifat dari matematika ekonomi serta perbedaannya dengan ekonometrika, perbedaannya dengan ekonomi bisnis, dan lainnya kita juga sudah mempelajari terkait tentang bagaimana membedakan bahasa matematika ekonomi serta bahasa ekonomi yang bukan matematika. Dan ini akan menjadi modal Anda untuk pertemuan berikutnya, video-video berikutnya terkait tentang perkuliahan matematika ekonomi.